Maosing Injil Matius kalilikur ayat setunggal dumugi sekawan welas minangka tetales kita ngras-ngrasaken pangandikanipun Gusti. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pelayanan ibadah minggu ini menumbuh kembangkan seni merawat keluarga yang saling memperhatikan dan mempedulikan sebagai sokok guru hidup bersama keluarga Allah. Biasanya setiap keluarga itu punya alat masak kompor, atau mungkin di desa keren. Dengan alat masak itu untuk merebus, menanak, menggoreng, dibutuhkan api untuk mengubah makanan yang tadinya mentah menjadi matang, mengubah yang tadinya keras menjadi lunak, mengubah yang tadinya kurang enak dimakan menjadi nyaman untuk disantap. Terjadi pengolahan bahkan makanan sehingga siap untuk disajikan. Kita tidak hanya membutuhkan alat untuk mengolah makanan. Dalam hidup berkeluarga kita juga membutuhkan alat untuk mengolah hati.
Bisa digambarkan kita juga membutuhkan kompor untuk mengolah hati. Dari hati yang tadinya kurang peduli, kurang memperhatikan satu sama lain, menjadi mau memperhatikan, mau peduli dengan orang lain. Betapa tidak mudah memiliki hati yang mau memperhatikan dan mau peduli. Sebagaimana dalam bacaan kita. Ada seorang yang terhormat, seorang raja. Dia mengundang orang-orang untuk masuk dalam perjamuan kawin putranya. Tapi ada saja alasan orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak memiliki hati yang mau memperhatikan dan mau peduli. Disebabkan karena apa? Karena egois. Egois itu kemudian dekat dengan sukanya marah, dekat dengan serakah. Dikarenakan apa? Lebih suka membangun jati diri menurut apa kata orang, menurut apa yang bisa dihasilkan. Kalau kita lebih cenderung membangun jati diri menurut apa kata orang, sedangkan kata orang lain itu tidak menyenangkan, menjengkelkan, berisi kritik, sangat mungkin kemudian reaksi kita marah. Orang-orang itu sudah diundang berkali-kali, tetapi undangan itu dirasa kemudian menjengkelkan, kemudian mereka marah. Bukan hanya marah, tetapi kemudian digambarkan menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Di sisi yang lain, karena membangun jati diri berdasarkan apa yang dihasilkan, dikerjakan, kemudian orang jadi serakah. Tidak cukup untuk berhenti sebentar, maunya bekerja. Ada saja alasan untuk tidak mengindahkan undangan itu. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ini gambaran orang yang serakah, membangun jati diri berdasarkan apa yang dihasilkan. Bagaimana ini diubah menjadi hati yang mau peduli dan memperhatikan? Itu butuh semacam kompor yang dibutuhkan setiap hari. Demikian juga di dalam keluarga kita. Kompor itu apa? Digambarkan dalam bacaan kita adalah undangan Tuhan untuk memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. Supaya jati diri kita diubah, bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan apa yang kita hasilkan, tetapi supaya berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Bahwa kita adalah orang yang dikasihinya, bahwa kita adalah orang yang dipanggil untuk membangun keluarga bersama dengan Allah, supaya kemudian memiliki kepedulian. Nah, bagaimana pengalaman kita di dalam keluarga masing-masing menghidupkan kompor supaya kita berubah, mengolah hati yang tadinya tidak peduli, tidak memperhatikan, kemudian mau menjadi memperhatikan. Hanya ketika kita kemudian berpindah memiliki jati diri berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita menyediakan kompor untuk mengolah hati, itu berarti kita dipanggil untuk memiliki waktu yang eksklusif dengan Tuhan. Itu digambarkan orang datang ke pesta, bukan kemudian seenaknya sendiri. Tapi apakah memakai baju pesta? Ketika ada orang yang datang ke pesta perjamuan kawin itu tetapi bajunya seadanya, kemudian si tuan itu juga
marah, kemudian menghukumnya. Ini gambaran tentang apa? Apakah kita mau mengolah hati kita dengan mendasarkan hubungan yang khusus, yang eksklusif dengan Tuhan, sendiri dengan Tuhan, sehingga kita merasa aman, merasa nyaman, meski kita berdosa, meski kita banyak kekurangan. Bahwa rasa aman, rasa nyaman itu kita bangun karena relasi dengan Tuhan, bukan karena apa kata orang, bukan karena apa prestasi yang kita hasilkan. Apakah kita sudah terbiasa berlatih merasa aman, nyaman untuk 10 menit, 15 menit, 20 menit hanya diam untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan? Yang sering terjadi kemudian pikiran kita tidak tenang. Kemudian kita tergesa-gesa. Kemudian kita segera ingin beralih, melakukan hal yang lain. Rasanya kita tidak aman, tidak nyaman bersama dengan Tuhan. Itu juga digambarkan sebagai orang yang datang ke pesta perjamuan Tuhan tetapi tidak memakai pakaian yang pantas. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentunya berharap seisi anggota keluarga kita saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling berbagi tanggung jawab. Tetapi itu mesti dibangun terlebih dahulu dengan kesediaan. Setiap anggota keluarga memiliki waktu yang khusus, pribadi, eksklusif bersama dengan Tuhan, sehingga meskipun pribadi dengan Tuhan merasa aman dan nyaman. Dalam hening, meditasi, membaca Alkitab, membagikannya, kemudian akan mendorong kita untuk bersama dengan keluarga yang lain, semakin bertumbuh menjadi keluarga yang saling merawat kehidupan keluarga sebagai lestari. Tuhan memberkati kita, menghidupkan kompor yang mengubah hati kita, yang tadinya tidak peduli, tidak memperhatikan, mau menjadi hati yang mau peduli dan memperhatikan sesama anggota keluarga kita. Amin.